بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan pada kalian berpuasa, kama kutiba ala alladziina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi adalah kewajiban umat beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Secara tahqiq, apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ahli hikmah yang ada pada mereka itu ilmu batin, kutiba bukan hanya diartikan diwajibkan, tapi juga ditetapkan. Ditetapkan atas orang-orang yang beriman, yang mengaku percaya kepada Allah. Ditetapkan pada mereka berpuasa. Apa malfarku baina kutiba baina shaumil awam wa shaumil khawas. Disinilah perbedaan tafsir antara tafsir zahir dan tafsir batin. Kalau secara umum kutiba dinyatakan adalah diwajibkan, diartikan diwajibkan. Tapi apa yang dikatakan oleh ahli hikmah bukan hanya sekedar diwajibkan, tapi ditetapkan. Ditetapkan bagi orang-orang yang beriman itu berpuasa. Ditetapkan berarti selalu berpuasa baik siang maupun malam. Penuh selama 24 jam sehari semalam itu ditetapkan bagi orang mukmin berpuasa. Ini tafsir batin. Berbeda dengan tafsir zahir, berpuasa hanya di siang hari, tapi bagi mereka yang secara hikmah mengartikan ditetapkan siang maupun malam. Ini secara batinnya. Karena pengertian puasa pada secara batin ini berbeda pula dengan secara umum, zahir. Kenapa di sana perbedaan ditetapkan dengan diwajibkan itu? Karena perbedaan pengertian puasa bagi orang awam dan pengertian puasa bagi orang khawas. Pengertian puasa bagi orang awam adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan makan dan minum sampai nanti berbuka pada bentuk maghrib itu. Berbeda dengan
dengan puasa yang khawas bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan jangan sampai ada yang lain selain Allah di dalam hati. Ini bukan hanya siang saja, tapi juga malam hari. Jadi seluruhnya 24 jam itu siang maupun malam inilah ditetapkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan berarti hanya di siang hari, tapi di malam hari pun ada pada orang beriman itu puasa. Karena pengertian puasa bagi orang yang khawas itu al-imsaku amma siwallah, menahan yang lain selain dari Allah dalam hati ini. Maka itu apa kata orang-orang muhaqqiqin? Man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ay yaqtura 'anil amal. Orang tahqiq menyatakan barang siapa yang sampai kepada hakikat Islam, mereka tidak akan pernah meninggalkan amal. Itu apabila orang itu sampai kepada hakikatul Islam. Seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka kerjakan, malahan ditambah dengan sunat. Siapa mereka itu? Mereka yang sampai kepada hakikatil Islam, kata orang tahqiq. Wa man balagha ila hakikatil iman lam yaqdir ay yaltafita ilal amali bi siwa Allah. Beda dengan orang yang sampai kepada hakikat Islam dengan orang yang sampai kepada hakikatul iman. Kalau hakikat Islam, mereka selalu beramal sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Amaliyah terus, sholat, puasa, zakat, haji, mereka kerjakan. Nah, rukun Islam itu. Berbeda orang yang sampai kepada hakikatul iman. Mereka mengerjakan semua perintah Allah Ta'ala itu dan yakin bahwa tidak akan ada yang dapat mengerjakan perintah Allah Ta'ala itu kecuali hanya Allah. Itu beda. Kalau hakikat Islam, mereka kerjakan semua amaliyah dalam Islam. Nah, hakikat iman mereka kerjakan juga apa yang diperintahkan oleh agama itu, oleh Allah Ta'ala itu, di mereka kerjakan juga. Tapi mereka yakin dan percaya dan hakul yakin bahwa tidak akan dapat melakukan apa yang diperintahkan itu kecuali hanya Allah. Itu orang sampai kepada hakikatul iman. Lain lagi dengan orang yang sampai kepada hakikatul ihsan. Orang yang sampai kepada hakikatul ihsan itu lam yaqdir ayyaltafat ila ahadin siwallah. Di samping ia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia yakin tidak mampu mengerjakan perintah itu kecuali hanya dengan Allah, juga mereka tidak ada melihat yang lain kecuali hanya melihat Allah. Ini hakikatul ihsan. Maka orang-orang puasa dan khawas ini tidak mampu untuk melihat yang lain kecuali hanya Allah. Artinya yang lain itu fana, yang lain itu istighraq. Wa fana'ul fana huwal wisal ilallah. Yang lain daripada Allah itu adalah fana. Wa fana'ul fana, dan orang yang fana'ul fana itu itulah orang yang wisal, yang sampai ke hadirat Allah. Nah, orang yang sampai ke hadirat Allah inilah yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak. Orang-orang inilah yang penuh berkah, yang sampai ke hadirat Allah. Jadi kada semua orang juga yang berlipat ganda amaliyahnya di bulan Ramadan itu ada gampang.
wal hasanat mudha'afah, dan kebaikan dilipat gandakan. Kualitasnya dari mana? Nah, orang-orang yang artinya tidak melihat sesuatu kecuali hanya melihat Allah, inilah al-mubarak al-mabruk, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah yang ada pada bulan Ramadan ini. Maka itu bulan Ramadan awaluhu rahmah, inilah rahmat. Apa sebab dinyatakan rahmat? Karena rahmat itulah yang dapat itminanul qulub wal arwah. Karena rahmat itu, dan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala itu, hidup orang itu mutmainnah, tenang. Karena mendapatkan limpahan rahmat Allah. Sehingga apa bagi orang yang sudah sampai ke hadapan Allah itu, apa peranan niat itu? Kan niat itu merupakan suatu syarat mutlak diterimanya ibadah itu. Nah, apa yang dinyatakan oleh para fuqaha itu secara tasrih, secara tahqiqnya ini kan ada lagi sebenarnya niat di sini. Karena sudah fanaul. Cuman karena kita mengikuti Rasulullah ini zahir batin, niat kita laksanakan, tapi secara batin sudah kada ada lagi niat itu, karena sudah istighraq. Peranan niat tidak lain adalah ba'su ruhil abdi ilal haq, membangkitkan rohani hamba itu kepada Allah. Itu peranan niat, bahwa tidak ada dapat melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Itu peranannya, fungsinya niat. Maka yaitu setiap dikuli innamal a'malu binniyat. Niat itu fil fana atau fi ghairil fana. Karena perlu yang niat itu menentukan orang ini sudah fana atau belum. Maka itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi tafhim, pemahaman. Karena peranan niat, fungsinya ba'su ruhil haqqi ilal ruhil abdi ilal haqq. Peranan niat itu membangkitkan rohani hamba itu kepada Allah. Kada ada lagi kemampuan dan kekuatan hamba itu kecuali hanya dengan Allah. Itu fungsi atau peranan niat. Sehingga dengan demikian orang yang berpuasa itu artinya sudah menyatakan niat itu lebih awal secara tahqiq. Karena fi kulli amalin wa fi kulli hinin kulluhu lillah. Karena pada setiap amal itu sudah ada niat padanya. Apa niatnya? Kada ada lagi si hamba ini. Hamba ini fana sudah. Apakah perlu lagi lillahi ta'ala? Itu tasrih. Secara tahqiq perlukah lagi lillahi ta'ala? Itu kalau ikam ada. Mun ikam kada ada lagi, siapa enggak amal itu. Tapi apa zahirnya? Perlukah niat itu? Perlu. Apa batinnya? Perlukah niat itu? Kalau niat masih ada, berarti ikam belum fana. Berarti ikam masih ada. Nanggaran ikam kada ada lagi itu adalah lagi gawean ikam. Mun ada gawean ikam, nah ini ya niat. Niat bahwa ini tidak akan dapat terlaksana tanpa dengan Allah, itu nih. Bah gugurkah niat itu? Tidak gugur pada syariat. Gugurkah niat itu pada hakikat? Rasakan masing-masing. Kamu tadi kada berniat ya, berarti kada salah. Besar kan, batal aja.
Karena badaya fungsi niat itu membangkitkan jiwa hamba ini kepada Allah. Kalau hamba itu sudah fana fillah, kada ada lagi wujud hamba ini, kada ada af'al, kada ada sifat, kada ada asma, itu adakah situ pentingnya niat? Kalau ada niat berarti masih ada. Perlu lagi lillahi ta'ala, perlu secara tasrih, tapi batinnya adalah hikam lagi. Jadi disinilah kaitannya hakikat dengan syariat. Nah, artinya menguatkan syariat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ditetapkan pada kalian berpuasa siang maupun malam. Tapi ini jam berapa? Jam berapa? Kami puasa sampai malam. Berapa kan? Itu baik. Karena al-imsak wa amma siwallah, bukan siang aja menahan sesuatu yang lain daripada Allah di hati, tapi malam pun juga dilarang masuk sesuatu yang lain dari Allah di hati. Sebagaimana berpuasa dilarang masuk apapun dari makanan atau minuman ke dalam mulut kita, tenggorokan perut kita. Setetes saya batal, setetes sejarah aja ada keakuan kita batal puasa kita. Siang maupun malam. Maka itu ya Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah nanti karena melihat. Apa tafsir batinnya sumu li ru'yati? Ai amsik wujudaka li wujudillah. Amsik wujudaka, tanamkan, pegang atau lepaskan wujud ikam, karena nyatanya wujud Allah. Nah, jangan lagi ikam kembalikan wujud ikam ini. Jangan lagi ikam kembalikan wujud ikam ini. Nah, tanamkan wujud ikam, lepaskan wujud. Diwujudilah karena adanya, nampaknya, nyatanya wujud Allah. Jangan lagi ikam kembalikan wujud ikam itu. Nah, itulah ikam berpuasa. Wafi tafsirin akhar ay undur anta, di hati ikam dulu. Perhatikan ikam itu. Perhatikan. Coba keadaan ibarat terlalu nampak badal, ulun pada akan perhatikan wujud ikam itu adalah lain daripada Allah. Ya kayak kada kenampakan. Undur anda. Nah, maka itu wa'alam andal qalba lahu wijhan, karena hati ini ada dua mata, dua muka. Zahirun wa batin. Ada muka zahir, ada muka batin. Mun hanya muka zahir saja, kada ada muka batin. Mun hanya muka batin saja, kada ada muka zahir. Jadi perhatikan. Namun artiah batin ikam itu, hati ikam itu muka batin, maka ada lagi ikam. Maka itu undur anta, perhatikan ikam. Adalah lagi ikam. Tapi namun dohir saja, batin aja. Oh, aku Allah. Nah, tapi kalau batin, undur anta, perhatikan ikam. Adalah lagi ikam.
Disinilah kalau orang yang berpuasa itu secara khawas al-imsaku amma siwallah, nyatalah orang itu sudah duduk di makam ihsan karena kadang lagi melihat sesuatu kecuali hanya melihat Allah. Nah, kalau demikian la'allakum tattaqun, pasti kalian itu orang yang bertakwa. Pasti. Karena puasanya itu siang malam, guring dan jaga, makan dan minum puasa juga. Wah, orang berpuasa itu kan kada boleh makan dan minum, itu awam. Nah, tapi demikian juga orang yang khawas menahan juga makan dan minum di siang hari, tapi bukannya di siang hari, malam hari. Oleh karena itu aftir buruyatihi, namun ikan waktu berbuka puasa itu nyata kada melihat kada lawan hak al wajib al wujud mun melihat ayuja berbuka situ. Namun kada melihat belum waktunya lagi ikan berbuka. Sama belum waktunya lagi ikan berbuka puasa dibentuk itu waktu maghrib itu. Namun ikan berbuka sebelum waktunya batal puasa ikan. Sama ini ada waktu ikan melihat berbuka puasa itu ada kada melihatnya nampak nyata, namun melihatnya nah berbukalah. Nah beda dengan orang yang umum. Bah bedok maghrib buka, Allahu Akbar bukanya. Nah sah sudah secara fikih. Tapi apa yang batin belum sah lagi menikam kada melihatnya lagi. Belum belum melihat nah hak al wajibul wujud lagi jangan berbuka. Bah, kalau boleh berbuka aja kan, berarti batal puasa ikan sesiangan tadi. Bah kayak apa? Usia sampai tutup maghrib kada buat air jangan juga. Kecuali sampai umpamanya ke isya hanya melihat nah hanya berbuka. Jadi berbukanya waktu isya lah, ini pengecualian. Itu secara tak. Karena dilarang berbuka tanpa melihatnya. Nah, beda dengan orang khawas berbuka itu adalah kita nampak dalam afalnya, dalam sifatnya, dalam asma, dalam zatnya nyata. Bismillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk mula aku berpuasa. Nah, apa jelas kalau kesin aku kan perlu puasa ikan. Nah, Allahumma salah kah doa itu bujur, cuman pemahamannya bukan puasa kita ini untuk Allah, puasa kita ini hanya karena Engkau ya Allah nampak, jadi yang lain kada perlu lagi. Mul arabtul ilaha lam aghara ghaira wa kadal ghairu indana mamnu. Sejak aku kenal kepada Allah, lam ara ghaira, aku kada pernah lagi melihat yang lain daripada Allah. Ada pernah lagi. Nah, ini pernyataan orang yang berpuasa, yang kada ada lagi di dalam wujud ini kecuali hanya wujud Allah. Alam ara ghaira wa kadal ghairu indana mamnu, karena yang lain itu mamnu, dilarang. Terlarang bagi kami melihat yang lain itu, kada ada lagi kami melihat lain kecuali hanya melihat Allah. Inilah orang yang puasa. Wa aftiru li ru'yati, ada nyata. Bismillah qauluhu ma'yuha af'aluhu. Nampak. Nah inilah syahrun mubarakun mabrukun, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan, inilah hudan. Inilah kada ada lagi kalam si hamba itu, nang ada kalamnya. Nampak bagi orang yang ditetapkan puasa pada. Hudan, nampak orang itu dapat petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan wal furqan, nyata mana hak mana batil, mana Allah mana makhluk.
Maka apa ini gunanya? Siapa yang mendapatkan hudan itu? Siapa yang mendapat membedakan antara hak dan batil itu? Yaitu orang-orang yang syahidah, faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang musyahadah menyaksikan kepada Allah, maka adakah lagi nang batil? Kada ada lagi. Tak ada nang hak. Bagi orang yang sudah musyahadah kepada Allah, adakah lagi ibaratnya yang kada hidayah? Kada ada lagi. Semua kehidupannya penuh dengan hidayah, petunjuk daripada Allah, karena kemakhlukan sudah kada ada lagi. Marhaban ya Ramadan, bukan selamat datang Ramadan, ya selamat datang orang yang ada pada Ramadan itu. Maka itu mudha'afah. Pada Ramadan nuzulul Quran, turun Quran, kalamul abdi. Kalam si hamba ini tidak lain adalah kalamnya. Sehingga mudha'afah. Itulah yang dinyatakan syuhud, sumu li ru'yatihi ay syuhud wa ru'yatul haqqi bil haqq. Karena kita sendiri pun tidak akan dapat musyahadah kepada Allah kecuali dengan musyahadahnya. Maka itu ngaran musyahadah itu ru'yatul haqqi bil haqq, melihat Allah sendiri. Kita kalau melihat Allah, nah melihat Allah Ta'ala itu ya Allah sendiri. Maka dapat tadi kita musyahadah, nah, karena sudah panah. Karena bagi orang yang panah itu kan ada lagi pengakuan. Kalau ia menyatakan ia melihat Allah, berarti ia sudah panah, tabdil sudah, kan ada lagi wujudnya. Mas siapa yang melihat Allah, menyaksikan kepadanya itu ya Allah sendiri. Jadi kalau orang sudah panah itu, ianya itu ujar ikan. Mana juga bujurnya, ya ujar ikan tadi bujur. Karena syuhud itu yang dinyatakan syuhud, ru'yatul haq bil haq. Melihat kepada Allah sendiri, dengan Allah sendiri. Siapa yang melihatnya? Iya juga. Bahkan apa dipadahal kita musyahadah kepadanya, karena setelah panah kada lagi kita kada lagi, jangankan melihat, mendengarnya, kalamnya. Kalau sudah panah, tapi namun belum panah, kita mengaku lihatnya ya Firaun. Firaun. Kalau belum panah, tapi kalau sudah panah, lihatnya bujur. Karena kita kada mau melihat pun kada dengan lihat. Tu'alima annahu yastahilul wusul ila ma'rifatillah bi ghairillah. Karena mustahil sampai ke hadarat Allah itu tanpa dengan Allah. Oleh karena itu apa kata ujar hukama itu, tidak akan sampai ke hadarat Allah kecuali disampaikan oleh orang yang sudah sampai. Ini orang yang menyampaikan belum sampai juga macam apa nang di bawah ini hendak sampai. Nang menyampaikan belum sampai. Nah, mustahil nang di bawah ini bisa sampai. Nah, kalau nang menyampaikan ini sudah sampai, nang di bawah ini pasti sampai. Ini macam apa hendak sampai, mustahil sampai kalau nang membawa itu belum sampai usul. Itu karena para ahli tahqiq. Annahu yastahil rusul ila ma'rifatillah bi ghairillah, mustahil kita akan dapat kenal kepada Allah tanpa dengan Allah. Maka itu syarat mutlak kita itu ada pada kita itu fanafillah, kada ada lagi. Maka kada ada lagi itu siapa yang sampai ke hadarat Allah itu ya Allah sendiri. Wala sabila ila ma'rifatillah illa billah. Ini sudah artinya tidak akan bisa sampai kepada Allah dengan amaliyah, dengan zikir,
dengan puasa, dengan sholat tidak akan sampai ke hadirat Allah. Nah, sampai ke hadirat Allah itu dengan orang yang sudah sampai. Maka itu jangan kaget kalau orang yang arif billah itu mengatakan hal-hal yang berat. Ikam puasa berdosa, berat tak? Ikam sholat berdosa, ikam berzikir berdosa, ikam umrah berdosa. Apa berat? Ikam nang umrah, ikam nang sholat. Karena apa? Kalau masih nyata kemakhlukan itu agar itu ya kotor. Sedangkan puasa ini ujar Rasulullah sumu tasihhu. Puasalah kalian niscaya kalian sehat. Sehat apa? Rohani. Kadada lagi agar, kadada lagi penyakit hasad, dengki, riya, sum'ah, kadada lagi. Hilang sudah sumu tasihhu. Pasti itu. Jadi orang-orang yang sumur, maka ujar Nabi itu puasa sehat. Nih aku ini sudah sakit, ke bawah puasa sekarang lagi sakit ya. Nah itu ada sedikit nih. Jadi di mana kebenaran itu hadis ditahqiq itu masalah batin. Ikan berpuasa pasti sehat, batin ikan pasti sehat, rohani ikan itu. Karena orang yang berpuasa itu pasti sehat rohani itu kadada lagi nang riya, kadada lagi nang hasad, kadada lagi dengki, kadada lagi takabur, nang sifat-sifat tercela itu penyakit hati. Sehat kalau ikan berpuasa asalkan jangan lagi ada yang lain kecuali kayak pasti sehat rohani. Sebab namun artinya pemangkana minkum maridan au ala safarin itu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika di antara kalian itu ada yang sakit atau dalam bepergian, boleh menggantinya di puasa di lain hari. Nah, jadi sakit jasmani, nah, atau bepergian itu tafsir zahir. Tapi apa tafsir batinnya? Pamangkana minkum maridan, apabila ada di antara kalian yang sakit rohaninya. Sebab kalian akan bisa sampai ke hadirat Allah puasa itu dalam keadaan sakit rohani. Maka gantilah puasa di lain hari, nanti ada lagi sakit rohani ikan. Karena sama dengan sholat, dibolehkan bertayamum itu bagi orang yang bepergian lawan orang yang sakit. Tapi namun yang arti orang itu kada sakit, bolehlah bertayamum. Karena boleh kalau bertayamum. Nah, bagi orang yang sakit rohani itu ganti kita di lain hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi jangan harap akan sampai ke hadirat Allah puasa kita, namun kita itu masih rohani kita penuh dengan penyakit. Apa penyakitnya? Al-aghyar. Apa penyakitnya? Masih ada ikam. Namun masih ada ikam dia sampai ada ke hadirat Allah. Sehingga dengan ada ikam itu sehingga terkumpul penyakit-penyakit takabur, riya. Ikam tak pada hati indah dia supaya ini aku beramal dia ini puasa ini. Makanya orang puasa itu artinya kada tahu, hanya kayak Allah nang tahu. Manusia kada tahu aku ini puasa kada. Ini kehebatan puasa itu. Kalau sholat tuh masih ada yang kawan melihat, oh ikam sholat tadi. Tapi puasa kada ada yang tahunya kecuali hanya Allah. Rasa hebat sudah. Nah, tapi ikam melihat yang tahu hanya Allah. Ikam berpuasa itu ya ria juga. Karena ikam menganggap Allah melihat ikam. Nah, ini bagi orang puasa hawas kan ada lagi Allah melihat kita, ini Allah melihat inya juga. Itu hawas. Nah, di sini adalah lagi rianya. Mungkin kitanya atau ada. Tapi namun kita ada macam apa juga ria. Macam apa juga bersembunyi sholat ria.
Macam apa juga bersembunyi sedekah riya. Macam apa juga mengatik bajikan dalam hati riya. Oleh karena itu ya Nabi rihu pamusaib atyabu minat bis. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum ujar Nabi daripada bau wangi-wangi. Mana harum? Orang berpuasa itu harum lah, muntungnya itu bau muntungnya itu harum lah. Mana itulah nanti diketahui duit. Nah, apa ini? Salahkah hadis Nabi itu kata? Nah, harum itu adalah apa? Batinnya. Karena kadang lagi, jangankan makhluknya, baunya makhluk aja kadang. Nah, nang dicium itu makhluknya. Nang kebauan, nang ada nyaman tuh, nah itu nang bau makhluk. Nah, mun makhluk itu kadang nah batinnya nah. Nah kita ini tak simpan nang bau busuknya. Nah, tak simpan bau busuk keluarkan puasa no keluaran bau busuk. Nah, batinnya. Ini kalau mau keluar ada juga. Coba kan ini nang ikuti dia Allah. Bapak kami hindar lawan bau muntung orang puasa. Ini nang dia kadang gitu. Itu bau kemakhlukan, bau busuk kemakhlukan. Nah, apa yang haram itu batinnya. Anarallahu bawatinuhu, anarallahu bawatinahu. Allah memberikan keharuman cahaya terang di dalam batinnya itu. Nah, makanya orang puasa itu bahkan lagi bertutup untuk, bertutup, karena ada nyaman di cium bau. Jadi di sinilah apa yang dikehendaki oleh para ulama al-hukam dapati akan hakikatnya. Maka itu membalagha ila hakikatil ihsan lam yaqdir ayyabtura ala ahadin siwa Allah. Orang-orang yang duduknya di makam puasa khawasul khawas lam yaqtura ala ila ahadin siwa Allah. Orang yang sudah sampai kepada puasa khawasul khawas itu mereka tidak akan bisa berpaling kepada yang lain daripada Allah. Gak ada kawan, sedetik pun gak ada kawan. Karena kemakhlukan ini ada dasar. Keakuan kita itu ada dasar. Karena adanya kita ini dengan adanya Allah. Allah kadada pada kita ini, maka itu mati. Kita ini mati. Nah, kita ini asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dicamkan kata ahli tahqiq. Kita, nah jasmani dari tanah, rohani dari Allah. Nah, ada peranan pada tubuh ini adalah peranan rohani. Jasmani tanpa rohani tidak akan bisa beraktivitas. Maka itu apal siapakah yang ada pada kita ini? Sifat siapakah yang ada pada kita? Asma dan zat siapakah yang ada pada kita ini? Tidak lain dan datangnya daripada Allah. Nah, ini orang yang almarhum. Ini orang sudah almarhum mendapat rahmat. Maka itu orang-orang yang puasa di 10 hari Ramadan itu dapat rahmat. Orang adalah rahmat. Orang yang dapat rahmat itu adalah orang itu almarhum, sudah mati maknawi. Dan hendak dapat rahmat lah hendak aku nabian jadi almarhum dah. Indah. Kenapa jalan almarhum itu orang dapat rahmat izin makbul. Nah, ini almarhum itu kecuali sudah orang mati isi hanya almarhum. Sebenarnya almarhum itu orang yang sudah mati maknawi, itu yang almarhum bujur-bujur almarhum. Nah, mati isi kalau mati maknawi itu bukan almarhum. Padahal itu adalah almardud. Kalau orang itu belum dapat rahmat, ditolak.
Nah, tapi ini umum kadang itu tulisan almarhum itu kadang pasti almarhum. Padahal orang almarhum itu orang yang sudah mati maknawi. Namun mati sebelum mati maknawi itu jangan berpakai almarhum. Tapi ini sekadar diketahui aja lah. Kalau panggilan ada nang siapakah nang meninggal, itu pada paham batinnya. Jangan ditulis almarhum. Nah, ya, maka itu 10 hari pertama ini adalah rahmat orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah almarhum. Nah, orang almarhum ini orang yang mendapat rahmat Allah, maka orang yang mendapat rahmat Tuhan yang mendapat maghfirah juga. Nah, kalau 10 hari ini hari ke 7 kalau namun puasa hari Senin tadi, kecuali puasa hari Rabu. Maka itu orang-orang yang mendapat rahmat itu 10 hari pertama bulan Ramadan ini adalah rahmat. Pasti dapat maghfirah. Itu pasti sebenarnya. Karena ada lagi kemakhlukan itu. Karena ada lagi kemakhlukan, maka 10 hari kedua itu pasti maghfirah. 10 hari ketiga itu pasti iskun minan nar, itu pasti jaminan itu. Tapi yang hari pertama ini kan ada almarhum, belum lagi yang almarhum maupun belum mati pada almarhum. Jadi orang yang mendapat rahmat mati makna. Nah ini jangan harap karena 10 hari kedua maghfirah. Nah, jangan harap. Jangan harap juga pula 10 hari ketiga iskul minan nar. Jangan harap. Ini penentuan ini pertama ini. 10 hari pertama. Nah, bagi orang yang sudah artinya paham wasir yang sampai ke hadarat Allah dan puasa khawasul khawas itu kada sampai yang 10 hari dan habis 10 hari pertama itu 1 hari pertama itu ya sudah hipot. 1 hari pertama bulan Ramadan itu sudah ada padanya rahmat, sudah ada padanya maghfirah, sudah ada padanya iskun minan nar. Itu 1 hari pertama, malahan belum lagi masuk Ramadan sudah ada rahmat. Itu orang yang paham. Nah, ini zahir aja, perintah Allah Ta'ala secara zahir aja. Ini batinnya ini sebelum Ramadan itu pun sudah Ramadannya. Sebelum Ramadan pun sudah Ramadan. Karena apa? Di situ kan ada lagi kalamnya. Nah, jadi terlambat. Syariat itu terlambat, batin itu jauh lebih cepat kalbar kil khatib. Kalau orang artinya untuk bertawaf di Baitul Haram secara lahir lambat benar sampai ke sana, tapi kalau orang batin itu sudah tawaf terus. Karena tawaf itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Apa pahamnya? Minallahi ila, itu paham. Nah, akhirnya wah ke imigrasi itu. Nah, lambat deh prosedurnya. Tapi apa batin? Kada pakai paspor-pasporan. Nah, apa itu tawaf itu? Dari Hajar Aswad ke Hajar, dari Allah kepada adalah kita ini setiap hari, setiap detik itu bukan dari Allah kepada Allah. Ada. Ini nah kita. Berputar terus kembali ke Hajar Aswad. Berputar lagi kembali kepada Hajar Aswad juga. Kemudian dari Hajar kepada Hajar, dari Allah kepada. Nah ini cepat. Maka itu orang-orang arif bilang bukan hanya Ramadan secara zahir, tapi sebelum Ramadan pun juga sudah rahmat. Di situ ada rahmat, di situ ada maghfirah, di situ iskun minan nar, di situ Id, hari raya. Nah, ini bedanya zahir dan batin. Sehingga apa yang dikatakan tabdilu ibadat hisiyah bila hakikah laisa lahu makna. Kita mengutamakan puasa zahir, hakikatnya ada artinya. Itulah yang termasuk dalam hadis Nabi kami sha'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa kada ada nilai puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Puasa sahur sampai kena bentuk maghrib buka, isuk tinggi itu pula
kadada. Nah, maka itu tabdilu ibadatil hissiyah bila hakikah laisa lahu ma'nan, ini kadada nilainya di sisi Allah tanpa batin. Karena itu sampai ke tarawihnya kadada nilainya. Nah, malahan pucat tambukan وَدَعَا قُلَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ السُّعَدَاءِ الْمَقْبُولِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ الْمَرْدُودِينَ. Ya Allah, Allahumma ij'alna fi hadhihi lailati. Ya Allah, jadikanlah kami di malam yang mulia dan penuh barakah ini, minas su'ada'il maqbulin, dari orang yang bahagia dan diterima, diperkenankan amal. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin, jangan engkau jadikan kami dari orang celaka dan ditolak amal. Jangan salah, aku terima saja amal ikan. Itu jangan. Ikan ini beriman beramal dan akui, apakah ikan kau beramal? Damai ya. Nah, apa malingnya ikan? Nah, berdoa tiap malam mah tarawih. ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا. Ikan minta ampunkan dosaku, dan ikan dosa ikan aja bersetuju. Kita supan sampai orang. Aduh. Ikan meminta ampunkan waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahyain. Minta ampunkan dosa orang, dosa ikan. Macam apa itu? Apa hendak mengabulkan Allah Ta'ala doa ikan itu, sedangkan dosa ikan satu ya masih coba ikan habis dosa ikan hanya memintakan ampun pemurah. Ampun ikan aja, kalau dosa ikan juga habis apa? Nah orang itu bisa aja minta ampun selamat. Nah, itu kalau ada pada doa tarawih. Nah, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatis syarifatil mubarak, malam yang mubarakah ini ya Allah, minas su'ada'il maqbulin. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Jadi apa? Nyaman ya Allah. Aku kabulkan atau perkenankan. Maka itu di awal doa itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin, kan ada sudah iman yang kamil. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fadailika muaddi. Ada sudah yang dipardukan itu ikan tunaikan. Ada ikan sudah bersyahadat. Ada ikan sudah sholat dan terus menerus, puasa terus menerus, zakat terus menerus, haji terus menerus. Ada itu. Mengkadada itu kada kamilin kan? Kada iman yang kamilin. Ini syahadatnya terus menerus, sholatnya terus menerus, puasa terus menerus, zakat terus menerus, dan haji terus menerus. Itu nang kamilin. Allahumma ja'alna bil imanika wali faraidika madin wali sholati hadin wali zakati fa'idin wali ma'indaka talibin. Apa yang ku cari yang ada padamu ya Allah, nah ada pada Allah engkau yang ku cari ya Allah. Nah dapatkan sudah, temukan beserta apa kata sudah, bersama apa kada sudah. Karena namun kita sudah bersama atau bersama dengan Allah, kada ada lagi kita, nah ada hanya Allah. Nah ada kada sudah. Itu tarawih doanya. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana, berkah, penuh berkah. Nah menghalangi keberkatan Allah Ta'ala kepada kita itu adalah wujud kita. Kalau wujud kita ini kadang-kadang nyatakan, rasakan penuh dengan berkah, penuh dengan berkah. Maka itu kalau sudah penuh dengan berkah, apa? Hal yakillul qalil alladhi yuqabbat.
Adakah lagi jumlah sedikit kalau diterima? Ini sedikit beramal tapi diterima. Adalah sedikit kalau diterima. Tapi adalah banyak amal itu pun kada diterima. Banyak beramalnya tapi kada diterima. Banyaklah nih. Ini sedikit beramalnya tapi diterima, itu ngaran banyak. Maka itu akhlis dinak yakfika amalul qalil. Ikhlas jika beragama cukup jika beramal sedikit. Sedikit aja baik maksudnya gitu. Apalagi banyak. Ini banyak beramal tapi gak diterima. Sedikit itu ngarannya. Sedikit banyak. Banyak beramalnya tapi gak diterima. Itu sedikit badannya. Nah, mun kadang-kadang dadang lu. Ada ini sedikit beramal tapi diterima. Nah, itu banyak. Biar sedikit tapi diterima banyak tuh ngarannya. Ini yang ada pada Ramadan. Sedikit beramal. Asal di Ramadan, asal di mubarak, asal ya penuh rahmat diterima. Nah, kadang-kadang sudah diterima itu biar sedikit diterima itu artinya banyak. Biar banyak menerima itu artinya sedikit. Itulah yang dinyatakan oleh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ada ini berhemat kalau datang bulan Ramadan, baca Qurannya berhemat, tapi kada paham yang ini yang ada itu nafsu yang berhemat. Baca Qurannya berhemat, baca lawatnya berhemat, apa yang dinyatakan berdosa? Ujar orang tahqiq, perlu tahu berdosa di mana jika mengaji. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Ibn Mu'adz. Artinya tarkub dunya kuliha akhdul akhirah kulih. Menikam artinya mau kada mau tinggalkan dunia itu secara menyeluruh. Tinggalkan secara menyeluruh dunia jadi Ibn Mu'adz. Supaya kamu terlepas daripada itu. Tinggalkan dunia itu. Tinggalkan baca Quran itu ikan. Tinggalkan, jangan sekali-kali ikan membaca Quran. Ini jadi Yahya bin Mu'adz. Tinggalkan ikan yang bersalawat. Jangan anak ikan yang bersalawat. Nah, namun ikan bersalawat dunia kan ada di akhirat. Ada tuh. Akhirat kan ada di dunia. Menanda ikan tinggalkan dunia secara luruh, akhirat ada secara keseluruhan. Sebab tidak akan bisa akhirat kamu ambil, dunia kamu ambil. Maka ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dunia yang baik itu apa? Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu artinya amalan lillahi ta'ala. Nangaran kebaikan di dunia itu kadada kawa kita beramaliyah mun kada dengan ini kebaikan dunia. Sehingga dengan kita tidak akan bisa beramaliyah kecuali dengan Allah, maka kada ada lagi dunia. Kada ada lagi dunia karena dunia ka mau qablal maut mun ikam balon mati ka akuan ikam dunia. Mun masih rasa ikam dunia, tapi mun sudah ikam lillahi ta'ala kada kawa menggawi perintah itu kecuali dengan Allah, kada ada lagi ikam. Itu kada ada lagi ikam. Nah anehnya ikam mengucapkan itu tapi ikam masih ada. Itu aneh. Padahal orang mengucapkan lillahi ta'ala itu kada ada lagi ikam. Kada ada lagi ikam itu mengucapkan itu kada ada lagi ada. Menurut pandangan tahqiq. Maka itu tinggalkan dunia secara menyeluruh. Maka engkau mendapatkan akhirat secara menyeluruh. Nah inilah yang dinyatakan somu khawasir khawas. Nah, oleh karena itu banyak iktibar, banyak ibrah di dalam Ramadan ini. Nah, sehingga apa yang ada pada Ramadan, nuzul Lailatul Qadar, tetamunya hamba dengan Allah di Ramadan, tetamunya hamba dengan Allah pun di Ramadan. Disaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Karena bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan, gembira waktu berbuka, gembira waktu berdapat lawan Tuhannya. Nah, ini di Ramadan ini berdapat lawan Allah Ta'ala. Berdapat, bertamu, berpandang, berlihatan. Nah ini hadis. Nah ini adalah kita temennya buka puasa ya gembira. Nah, nang kedua ini tadi bang, gembira nang bertemu Allah Ta'ala ya sudahkah belum ada dapat? Oh itu kena ya. Bahkan di akhirat, siapa namanya kena ini? Karena jam Nabi bisa ini parhatan. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan, gembira waktu berbuka dan gembira waktu bertamu Allah Ta'ala. Berarti dua kegembiraannya ada pada Ramadan. Nah, waktu berbuka itu bertamu juga sudah ada sudah dapat kada deh. Men kada sempurna lagi nih. Men hanya berpuasa buka puasa aja gembiranya. Nah iya tuh bertamu waliqa'i rabbih, bertamu dengan Tuhan. Bersahur bertamu. Babuka tatamu di situ. Sehingga kalau nang babukan itu apa ya itu ya azimu ya azimu ya azim. Nah bukan dah. Anta ilahi siapa nang dependeri? Jangan ke diri anda. La ilaha illa anta. Lah kada ada yang lain. Dia aja. Yang mana? Ada ini nanti lihat makanan. Hujan lah. Ini bukannya warpanya hari ini wadana ada. Padahal di situ nikmat makanan hidangan dari langit itu yang kita baca itu hidangan dari langit itu. Nah, ilah. Ighfirli dzambal azim. Nyamannya. Ya azim ya azim. Ini baik untung membaca hati mata makanan nikmat iman di situ. Ada nikmat iman tuh dia coba lah ini gue hanya lah juga nah karena lah mencoba membuka ini Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nah, pernyataan hamba yang berpuasa udah menyaksikan Engkau ya Allah. Ampuni dosa ulun dulu kada menyaksikan pian. Ulun menyaksikan mungkin asyhadu la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka hanya di situ surga. Hanya di situ terselamatkan dari siksa api neraka. Nah ini Ramadan maka itu namun yang mati dalam bulan Ramadan ini kada ditanya oleh mungkar nakir. Mau berdoa supaya mati bulan Ramadan sekalian tetap juga ditakuni karena apa? Nang Ramadan itu puasa nang ada pada Ramadan itu kada ada lagi dilihat itu hanya Allah ikam juga takun itu Pak biar mati dalam bulan Ramadan. Maka itu wah namanya sama nangga orang mati kada sing alihan 3 hari 3 malam ditunggu aja di atas kubur nih supaya kada ditakutin malaikat. Apa geran mun aku takuni juga apa mun malaikat nah ini kau kayak membantu. Itu apa artinya namun artinya kada artinya ditinggalkan maka itu 3 hari 3 malam menghadang di dalam kubur atau di atas kubur itu bacaan sian orang menghadang malaikat saja datang. Nah oleh karena itu inilah yang dikehendaki para muhaqqiqin puasa hawasul hawas wa man balagha ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyabtura ala ila ahadin siwa Allah sehingga orang itu sampai kepada hakikatul ihsan
tidak dapatnya, tidak mampunya berpaling kepada seseorang kecuali hanya pada Allah. Pada Allah. Itulah yang ada pada puasa orang khawasul khawas. Kadang berpaling ke aina ma tuwaju, alayama tuwallu sama wajah Allah. Jadi benarlah firman Allah kemana aja menghadap nih, kada ada yang lain. Engkau beratan ya Allah. Engkau beratan ya Allah. Nah, dapat membenarkan firman Allah. Kada ada yang lain. Semua engkau ya Allah. Ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, ke atas, ke bawah, kadanya. Inilah wallahu muhitun bil alami. Allah liput. Inilah yang nampak bagi orang puasa khawasul khawas, dan inilah orang yang penuh dengan hidup dengan barakah dan ampunan dan maghfirah iskun minanna. Itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, ditetapkan sama halnya dengan orang-orang yang sebelum kamu itu semuanya berpuasa siang dan malam. Nah, kalau sudah puasa mampu siang dan malam ini, itulah orang yang bertakwa. Siang dan malam puasa itu ditetapkan. Kalau diwajibkan ya itu. Nah, siang tadi kalau ditetapkan siang malam itu ada puasa, maka itu puasa terus menerus, syahadat terus menerus, sholat terus menerus, zakat terus menerus, haji terus, ini nengkap imanul kamil, karena ditetapkan. Jadi bergantilah, ada peningkatan dari diwajibkan lawan ditetapkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang ditetapkan ini dapat kita rasakan. Nah, wallahu a'lam bishawab.